Ini yang menjadi kita punya pertanyaan. Kenapa? Apakah Yesus itu hanya menjadi sebuah gambaran, ataupun Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Bagi kamu mana satu? Yesus hanya gambaran atau Tuhan itu sendiri? Ini kita harus hati-hati. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada orang-orang yang percaya ataupun mereka mendengar bahwa ada ajaran yang menyebut bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanyalah nabi. Yesus itu hanyalah ciptaan sama seperti kita manusia. Nah, ketika kita mendengar hal-hal seperti ini, akhirnya authority ataupun kekuasaan Yesus itu akan direndahkan, menjadi rendah. Ya. Namun inilah tujuan pelajaran kita sepanjang minggu yang lalu dan hari Sabat ini, yaitu untuk mengangkat kembali ataupun mengutamakan, mengunggulkan Yesus itu kembali. Nah, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Alkitab sebenarnya jelas bahwa Yesus sendiri mengakui dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Ada beberapa ayat di sini. Saya akan bacakan salah satu dalam Yohanes 10 ayat 30. Ayatnya bunyi begini. Ini kata-kata Yesus. Yesus katakan, aku dan Bapakku adalah satu. Wah. Jadi artinya Yesus itu adalah gambaran dan juga adalah Tuhan itu sendiri. Mungkin kita sedikit bingung juga ya kan kalau kita dengar begini. Namun saudara-saudara, satu hal yang harus kita ingat, ketika kita bercerita ataupun sedang menyelidiki tentang Tuhan, kita tidak akan dapat benar-benar memahaminya. Namun satu hal yang kita harus terima di sini adalah bahwa Tuhan itu berkuasa dan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itulah yang disebut di sini bahwa Yesus adalah image Tuhan. Tuhan itu tidak kelihatan, namun Yesus bisa kita lihat. Dan sama seperti kita semua, kita pun disebutkan dalam Alkitab, dalam Kejadian, bahwa manusia pun diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Jadi kita pun diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Cuma kita tidaklah sama seperti Yesus. Jadi kita dengan Yesus adalah sangat berbeda. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah sosok yang sempurna. Yesus adalah Tuhan yang nyata, bukan hanya sekadar image. Dan kita sekarang, apa yang kita boleh dapat pelajaran dari hari ini adalah tentang sekarang kita sangat bersyukur. Ya, dulu manusia tidak dapat datang sama Yesus sebab mereka jatuh ke dalam dosa. Maksudnya manusia tidak dapat datang sudah bercerita dengan Tuhan secara direct setelah jatuh ke dalam dosa. Namun sekarang setelah Yesus datang ke dunia, Yesus telah mati bagi kita, kita mendapat jalan yang baru untuk datang dekat kepada Tuhan, yaitu melalui Yesus Kristus. Itu mungkin poin kita di hari Ahad. Terima kasih Pastor. Sekarang kita mengetahui bahwa image yang tidak jelas itu sebenarnya boleh kita lihat melalui Yesus. Tuhan atau Allah Bapa tidak kelihatan, tetapi Yesus. Dan Yesus sudah memberitahu kita dalam firman-Nya. Waktu itu mana buat doa nak, mana di sama Tuhan. Ya. Pilihnya poin agak. Omiati kadang nggak mata digambar benar ringan. Tuh antakan itu di benar ringan dan minagangat. Dan namun saya belumnya kita buat manusia ini seperti gambar. Jadi kita semua ini rupanya
adalah image daripada Tuhan. Amin. Amin. Jadi disebabkan hari Senin dan ada wakil urusinnya atau ada yang suka atau mau menerangkan hari Senin ini. Ada yang saja. Oke. Kalau tidak ada, pasal kita pusing lagi kepada pastor ini. Amin. Oke. Amin. Hari Senin kita berkesempatan untuk mengetahui anak sulung atas segala ciptaan. Begini bayang kita pikir ini melalui pelajaran ini kan. Kadang-kadang Yesus itu ciptaan kan? Itulah pertanyaan kita. Apabila Rasul Paulus menulis dalam kitab Kolose bahwa Yesus itu adalah anak sulung. Mari kita dengar penjelasan kepada pastor. Oke, baiklah, terima kasih. Sekali lagi dikembalikan. Baik, saya mau bertanya sama semua kita yang hadir hari ini. Siapa kamu yang tahu bila tarik lahir Yesus? Yang jawab 25 Desember awas. Siapa yang tahu tarik lahir Yesus? 25 Desember kan? Oke, baiklah. Nah, saudara, anak sulung atas segala ciptaan. Sekarang saya mau buka pikiran kita. Bila sebenarnya Yesus itu ada, apakah ketika dia lahir sebagai bayi dalam palungan, apakah itu Yesus itu ada? Ataupun jauh sebelumnya Yesus itu ada? Jauh sebelumnya. Terima kasih. Jadi kalau kamu mau cakap tarik lahir Yesus 25 Desember, itu sangat salah. Bukan 25 Desember. Malah Yesus itu sudah ada sejak dunia ini dijadikan. Nah, saudara-saudara, arti daripada anak sulung di sini bukanlah seperti kita yang dalam satu keluarga adik-beradik, anak sulung itu anak yang paling tua kan? Bukanlah membawa maksud hanya kepada itu, tapi dia membawa satu maksud yang lebih besar. Anak sulung di sini berarti sebuah kedudukan ataupun keutamaan, ataupun yang kita bilang yang paling dahulu. Nah, jadi Yesus itu adalah anak sulung atas segala ciptaan. Artinya sebelum apa-apa yang Tuhan ciptakan, Yesus itu sudah ada. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Yesus itu juga diciptakan? Wow. Apakah Yesus itu juga diciptakan? Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, setiap tulisan-tulisan daripada Rasul Paulus, khususnya dalam buku Kolose, sering menyebut tentang Yesus ini, bahwa Yesus bukanlah ciptaan, ya, tapi Yesus adalah benar-benar wujud Tuhan itu sendiri. Maka ketika dikatakan ataupun disebut bahwa Yesus ini adalah anak sulung dari segala ciptaan, itu bukanlah menunjukkan bahwa Yesus ini benar-benar anak Allah secara, saya katakan, secara manusiawi, secara seperti kita, ya, yang belajar bahwa kita dilahirkan dari seorang ibu. Sebenarnya ini membawa satu maksud yang lebih besar yang saya katakan tadi, bahwa keberadaan ataupun kewujudan Yesus itu jauh sebelum dia datang ke dunia. Bagaimana pula kita mau jawab kalau yang Yesus sudah datang ke dunia? Nah, jadi kelahiran Yesus di dunia itu, ya, itu adalah satu kabar baik. Kenapa saya katakan kabar baik? Di mana lagi di dunia ini ada seorang
Tuhan ataupun seorang raja lah kita bilang, raja yang sanggup turun, dia bilang, yang lahir menjadi orang yang biasa-biasa saja. Ya, kalau cakap pasal itu saya teringat pula itu CEO yang hilang, kan? Teringat pula itu seorang yang kaya sebenarnya, tapi sanggup kasih tampuk, kasih sembunyi dia punya kekayaan. Namun kita tidak membahas itu, tapi kita membahas Yesus. Seperti itulah Yesus. Ketika dia dilahirkan dunia, dia tetap adalah ciptaan yang sulung, dan dia tetap adalah image Tuhan itu sendiri. Oke, itu saja waktu. Saya rasa cukup untuk saya. Saya kembalikan kepada kita punya pemimpin. Terima kasih. Nampaknya masa kita cemburu sedikit, tapi kita tidak terlalu ras untuk belajar, kita santai saja. Jadi untuk pelajaran hari Selasa ini akan disampaikan oleh Saudara Santani. Dia akan menjelaskan mengenai dengan kepala tubuh dalam kurungan gereja. Coba jelaskan ada apa maksud kepala tubuh ini. Terima kasih Madi Gusmin. Terima kasih Train Senang Bagatik Mulan berikat salam dan hai masa kesudunya alika pengka tidak lari bagi kak kalau bahasa anda suwe. Baik, pelajaran pada hari Selasa terkait dengan kepala tubuh kurungan gereja. Nah, di sana Kolose 1 ayat 18. Ayat yang penting kita sebelum dipengkar. Ialah kepala tubuh, ia itu jemaatkan. Bahwa Alkitab pernah menggambarkan Yesus sebagai kepala gereja. Itu bermaksud yang penting pemimpin, yang nanti pembimbing, yang nanti sumber kepastian bagi umat menangguan. Itu yaitu dari sana dari Alipia ataupun miagali dulu sebagaimana kepala mengawal memiliki ofisir di tinggal ingkang di Yesus adalah memimpin di gereja itu gereja semuni mesiso memiliki pasih dan tumanun di kerajaan Paulus nga nanahakling kadang beranda gereja itu sebagai ada iso tinan di ogumo bahagian banyak anggota atau pelajaran teror. Ihinombo tikit anggota tinggal harap peranan masing-masing. Kalau penting peranan nila saling melengkapi. Bayangkan di salon tinan natin gumuot ay bahagian-bahagian. Isa pa no po isa. Utama contoh mata ako. Sanggup menutup jadi nung esok mata. Baik, sebagai tulung-tulung di menangkuan kendaraan yatik na penting harapan. Tikit-tikit tadi tinggal harapan di salon gereja. Omak takau boleh dan mengamu. Tidak boleh memandang rendah kepada diri kita sendiri. Kumaha lagi the high tisa sebab tikit dapat penting penting. Jadi nak yati dapat tinggal lahon tako dom sisa. Di sisa tako mau bisa sonu bagi sesakadung tako biadan kesetiaan tako dari di mahal teman pimpinan kinalenya sebagai kepala atau ketuluh gereja. Misalnya dapat pelajaran terhadap hari Selasa di tengah nasusun pipi lahat
persoalan, yaitu harap tolong persoalan mangan menapa simbal itu secara ringkas di salam menapa perbuatan dan reso itu ipengimpo di salam Efesus 1 ayat 22, Kolose 2 ayat 10 kan poti apa arti kepala dalam ayat-ayat ini. Apakah yang Paulus maksudkan ketika ia menyebut Yesus kepala gereja? Tuhan dulu. Arti apa kepala itu? Ngak pemimpin, pembimbing, menjadi sumber kepercayaan. Yesus sebagai kepala di gereja, diberikan di dalam Efesus 5 ayat 23 menandakan Yahud memimpin, Yahud mau pisau nanti, Yahud mau memelihara gereja. Miagal itu dulu kepala mengendalikan tubuh, mengarahkan tubuh. Misalnya persoalan kedua, penghimpun di salam 1 Korintus 12, ayat 12 sampai ayat 27. Di sini Paulus juga menggambarkan gereja sebagai sebuah tubuh. Tuhan kembali aspek apa sajakah tentang gereja yang disampaikan melalui metafora ini. Nah, metafora gereja sebagai tubuh penting menggambarkan bahwa gereja penting bahagian terdiri dari banyak anggota, saling bergantung satu sama yang lain. Kemudian kalau tiga dapat anggota harap peranan penting, alipia dan ini peranan dengan disusun, saling melengkapi, kesatuan, kerjasama, perlu dan titik pekerja tinggal karena berfungsi. Anak itu kerja, nanti. Soal ketahuan pentingnya, seandainya Anda harus menyurahkan salah satu anggota tubuh atau mata, apakah yang Anda pilih? Apakah yang dikatakan hal ini kepada Anda tentang betapa pentingnya arti tiap-tiap orang sebagai anggota kerjaan? Jadi soal pentingnya mohon datif, sempurna kepenting datif, dikit-dikit datif sebagai anggota kerja. Serana pohon dan sorhon toko mempertimbangkan kehilangan anggota. Sorhon toko tak isok daripada anggota lagi, nggak susah. Mato, dakon, dan kurang berfungsi titiknya tadi harus kurang. Jadi apa dia menunjukkan bahwa setiap bahagian penting bagi keseluruhan fungsi gereja. Jadi begitu penting setiap orang dikit-dikit turun di seluruh gereja tinggal sangat berharga. Ada pengalaman tadi ahli pihak dan waktu toko katanu di salon dan dominasi di gereja. Nah, ada toko pokok amu-amu dan kepentingan tadi. Jadi tanah penjelasan itu pada hari Selasa. Misal ada sangkani jelas komedati bahwa tidak kepangan kepala Tuhan Yesus. Salam gereja tidak semestinya elder itu sebagai ketua. Jadi sebagai ketua dengan yang sesuai dengan Islam, apakah tiati dan menggintong memenuhi keperluan di setiap anggota.
sarolong gereja lah. Jadi ina pokok tua nggak kita bagi nasihat, jangan sekali-kali menggunakan idia kepelala. Nggak, kita ada lagi ketua di atas ketua, yaitu Yesus Kristus. Amin. Oke, melembus pembelajaran nanti kemarin dari pada pelajaran hari Rabu yang akan disampaikan oleh Elsa. Di sini anjuk bersadia ialah permulaan dalam kurungan dan pemula segala sesuatu. Pertanyaannya, siapa yang memulai segala sesuatu? Kita minta Elsa untuk membuat jelas. Terima kasih Bapak Elder Wismi. Oke, saya akan buka pikiran secara santai dan saya akan mulakan dengan satu ilustrasi atau dua. Dan saya mohon izin supaya kita akan teruskan dalam 50 menit. Oke. Kenapa saya bentukkan like that? Oke, apabila kita menyusuri perjalanan Paulus di dalam penjara, ada dua aspek yang hampir kita lupa. Kalau di gereja Filipi, jemaat orang Filipi adalah jemaatnya adalah umat-umat yang sangat kaya. Selain daripada kaya, mereka mempunyai keingkuan. Kaya dapat kaya, pemain kesukuan. Selain daripada itu, jemaat Filipi juga seperti yang disarankan oleh San Ani tadi bahwa mereka seakan membuat keputusan sendiri. Itulah maka sebabnya Rasul Paulus rindu untuk mengulut di jemaat-jemaat gereja di Filipi. Dan dari sahabat ke-8 hingga ke-13 ini kita akan menyusuri apa orang-orang di Kolose. Oke, jemaat di Kolose seperti yang kita sudah tahu adalah mereka sangat setia. Dan pengasas jemaat Kolose adalah nama dia Esfra, ISEFRE, Alhamdulillah Tamalutang. Mereka hanya mendengar sebelum mereka mendirikan jemaat ini, mereka hanya mendengar kabar-kabar dan itinopahai perkataan umat Kristen pada masa itu. Mereka hanya dengar saja. And then mereka guna sebagai istilah kita pada hari ini adalah kelompok kecil sahabat-sahabat. Oke, apa yang menyedihkan umat-umat di Kolose? Besok mereka diancam oleh ajaran palsu. Ajaran palsu ini telah bermaharaja lela di jemaat Kolose. Besok ajaran palsunya mereka menyatakan bahwa orang yang terpenting untuk menjadi kepala ataupun pemuda ini adalah Yesus Kristus sendiri. Saya akan buat ilustrasi lagi. Saya sudah lihat di yang 2 sudah. Oke, ilustrasi yang kedua. Apabila kita mengetahui bahwa jemaat gereja Kolose itu diancam oleh ajaran-ajaran palsu, bagaimana dengan jemaat kita sekarang? Kita sedia malu. Orang lain mengatakan, kita pendapat juga, bagaimana jemaat kita ini ada unsur-unsur pengajaran. Mereka mengaku sebagai dominasi sebagai Adventist. Kita sudah sedia malu. Jadi
bagaimana Yesus memulakan supaya dia boleh memikirkan ajaran-ajaran palsu ini. Seperti yang saudara yang disampaikan tadi di dalam Kolose 1 ayat 18. Oke. Saya akan share di sini. Ulangan dalam Kolose 1 ayat 18. Saya akan mengambil kesimpulan dan bagaimana cara Yesus untuk menangani permasalahan walaupun di Kolose, khususnya di gereja kita pada saat ini. Oke. Menegaskan bahwa Kristus itu sebagai kepala jemaat. Kita tahu kan, yang suruh bangkit dari kematian dan mendamai segala sesuatu melalui darah salibnya. Kristus mendamaikan manusia dengan Allah dan mempersatukan segala yang ada di bumi maupun di surga, menjadikannya yang utama dalam segala hal. Inti yang kita akan berjelas ataupun dengan dan kita akan bagi satu semangat di dalam kehidupan kita adalah ayat 18, di mana menyatakan di sini bahwa Yesus adalah kepala tubuh seperti yang sudah diterangkan oleh Elder tadi, yaitu jemaat. Ia adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga yang lebih utama ataupun yang unggul dalam segala sesuatu. Ismi, apabila suatu organisasi kita di dalam gereja maupun di dalam jemaat kita, apabila kerana yang kita sudah dipersetujui, namun ada yang tidak puas hati, mari kita berbalik kepada Yesus Kristus. Bagaimana langkah kita yang seterusnya seperti yang dilakukan oleh Paulus melalui sumber daripada Yesus. Amin. Terima kasih di masa kita dan dengan tahap populer. Oke. Terima kasih Elder Ruslan. Jadi kesimpulannya di sini ialah bahwa Yesuslah yang menjadi pemula atau yang telah menciptakan segala sesuatu. Kristus bukan hanya bahagian dari hidup kita, Dia adalah sumber hidup itu sendiri. Dia bukan sekadar pemimpin gereja, tetapi kepala segala sesuatu. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Itulah sebabnya Dia disebut sebagai permulaan dan pemula segala sesuatu. Oke. Terima kasih Nelson, dan seterusnya kita pergi kepada pelajaran Al-Kamis. Oke, ramai sudah membuka tangan, boleh masuk. Kita masih lagi belajar sekolah Sabat. Masuk saja, jangan malu-malu. Oke, pada pelajaran hari Kamis kita melihat tajuk di sana untuk mendamaikan segala sesuatu. Mungkin kita di dalam pikiran kita berpikir, bagaimanakah istilah mendamaikan ini akan meresap di dalam jiwa kita sebagai pengikut Yesus. Kita akan meminta penjelasan kepada Elder Willis. Terima kasih. Betul-betul kita mesti ingat untuk mendamaikan segala sesuatu. Jadi aku dapat sampaikan secara ringkas lah itu pelajaran hidup kami. So mendamai apa? Maka pada potong mendamai apa? No, jadi mendamaikan manusia berdosa dengan Tuhan melalui salib. Jadi kita dapat kami ketika pagbukulo misi na pinarahingan na buwan iti tulad na narato sa isalam na dosa nga ito pa
kinarahingan nga minamili nila salib untuk mendamaikan diri mereka. Jadi kita kepala po hinahodian Yohanes pasal 3 ayat 16, apa yang Tuhan telah lakukan untuk mendamai. Sudah telah pinabuhat di Tuhan Yesus dan untuk mendamaikan di tulong. Saya ada narato at insanang besar. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah memurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bila dahil isuot ranan ni Tuhan Yesus pinapadaman ataupun mengembalikan ataupun memulih kembali hubungan di tulun na sara dan narato dan insanang dosa. Seterusnya, mengapa Yesus dapat melakukan perdamaian? Mengapa Yesus dapat melakukan perdamaian? Pasal teman pada Islam Kolose pasal 1 ayat 9 bisa 50 ayat 19 sampai apa? Karena seluruh kepenuhan Allah berkenaan di dalam Dia. Ayat 20, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi bila nak cara nakura ko ini Tuhan Yesus na dapat melakukan perdamaian. Sebab memang ini po kuasa di tangan ataupun di tindahannya harus dan isuan di Tuhan Yesus. Kaya kung Tuhan Yesus dapat mendamaikan, sabab memang Yesus hadir dengan kasih, dengan keadilan, dengan kuasa, dan kekudusan. Dan Yesus mempunyai otoritas Tuhan ataupun sebagai Tuhan pencipta. Jadi, beberapa kesimpulan yang dinamis, Yesus layak mendamaikan karena Ia bukan hanya utusan, Ia adalah Tuhan yang menjadi manusia, sehingga pengorbanannya cukup untuk menyelesaikan seluruh masalah dosa. Siko to gumo kumaya di Dewelis penjelasan atau lumis mengenai pelajaran hari Kamis. Bagaimana Yesus merupakan sebagai pendamai. Kita mengetahui apabila nenek moyang kita sudah berdosa, Adam dan Hawa, kita tidak ada harapan. Tetapi apabila Yesus yang merupakan pencipta kita ini telah mengorbankan dirinya sehingga ada kedamaian di antara surga dan bumi ini. Maksudnya kita ada pilihan sebenarnya. Bukan secara mandatori kita sudah selamat walaupun Yesus sudah diselamatkan. Tetapi kita ada pilihan. Ini yang kita harus pikirkan dan mesti tanamkan dalam diri kita. Ada yang mengatakan bahwa kalau sudah baptis tetap selamat. Itu sebenarnya salah. Kita dibagi pilihan. Tapi itu yang baptisan itu merupakan satu upacara yang menunjukkan Yesus bagaimana kita menerima. Jadi sebenarnya banyak lagi maklumat yang saya pasti ahli benar ingin mau sampaikan, tetapi disebabkan masa kita sudah lewat. Jadi untuk penimbagus tadi Doros sebagai kesimpulan dan mungkin penerapan sedikit untuk pelajaran ini, kita minta sekali lagi kesediaan pastor untuk memberi kesimpulan. Oke, baiklah, kita sudah mendengar daripada poin-poin setiap hari tadi.
Semuanya itu adalah mengunggulkan Yesus ataupun mengangkat Yesus itu supaya di mata dunia, di mata semua orang yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Kita sudah mendengar bahwa Yesus itu adalah gambaran Tuhan, bahkan dia adalah Tuhan itu sendiri. Kemudian kita mendengar tentang Yesus itu adalah yang ciptaan yang paling sulung. Ya, kemudian kita juga melihat bahwa dalam gereja pun Yesus itu disebutkan sebagai kepala. Dan kemudian kita juga mendengar bagaimana dunia kita ini dimulai oleh Yesus dan kemudian dia mendamaikan dunia ini. Jadi kita dapat nampak di setiap penjelasan daripada Kolose, daripada kitab Kolose ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana tidak ada sedikit pun kekurangan yang kita bisa dapatin daripada Yesus, dan Yesus benar-benar adalah seorang yang layak, seorang juru selamat, dan seorang yang harus kita imani. Dan biarlah kita semua hari ini dalam mana kita akan meneruskan kehidupan kita akan tetap membawa nama Yesus ini dalam iman dan percaya kita sampailah kita semua nanti di surga. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih pada semua dikenal yang sama-sama dengan saya pada pagi ini untuk menjelaskan serba sedikit saja mengenai dengan keunggulan Kristus. Kita sebenarnya masih dalam proses untuk mengenal Yesus. Kenapa saya katakan begitu? Sebab apabila ada masalah, kita lebih banyak menggunakan upaya kita sendiri, kebijaksanaan kita sendiri kepada meminta campur tangan pada Tuhan. Kalau kamu tersentuh dengan apa yang saya katakan, kiranya itu akan menjadikan kita sebagai umat Tuhan yang benar-benar bergantung kepada Yesus. Jadi terima kasih yang paling nomor kedua belum oleh pembalasannya seperti kita. Ada lagi program yang istimewa selepas ini. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran sekolah sahabat ini, sekali lagi saya mohon kesediaan Elder Elson untuk memimpin kita dalam doa tutup. masih behel berkat sekali. Menurut apa yang bincang deh, misalnya penting apa yang gila, apa yang baru aku di untuk kainan deh kesetiaan lebih berkenan. Terima kasih, Tensa dan mereka dominan mengkong kita dengan Tensa juga kuasa-kuasa dalam malah pertama musumnya mempelajari di film-film bahagian bersisuan pelajaran di bawah itu dari kuatar kaisa masa nanti nggak mana pasangan lalu Yesus nak jadi juru selamat kita di sana. Amin. Nunggu perbagian yang kedua.